semua, melalui inbox yang masuk ada 8 pertanyaan kali ini. 3 pertanyaan yang menyangkut hal teknis dan 3 yang menyangkut aspek pelaksanaan di lapangan. Yang pertama, pertanyaan dari teman planner di NTB. Pertanyaannya begini, Pak, saya ingin tahu tentang teknis efektif pengambilan data yang benar, karena selama ini saat survei selalu tidak tuntas pengambilan datanya karena terkendala waktu dan lainnya. Mohon kiranya Bapak bisa menjelaskan secara efektif dalam pentabulasian data. Teman-teman planner, ada 2 hal yang harus dipegang pada saat kita mentabulasi. Jadi harus dibedakan antara mengambil data, mensistematiskannya, dan mentabulasikannya. Jadi beda-beda ini pengertiannya. Jadi kalau kita fokus pada pengambilan data itu banyak, yang keterhubungannya juga banyak, antara satu dengan yang lainnya juga pasti terhubung kalau itu dikaitkan dengan apa yang kita laksanakan. Nah, yang paling efektif dalam hal ini, poin yang pertama dalam pengambilan data, di-list dulu apa yang akan diambil, karena pada saat kita di lapangan belum tentu kita bisa mendapatkan data-data tersebut di satu tempat. Ini yang harus diperhatikan. Biasanya kalau kita ke satu tempat, tahu-tahu dibilang nggak ada atau berhalangan yang mempunyai data untuk melayani dan sebagainya, kita langsung kembali. Tidak begitu. Jadi ada cara-cara jitu untuk mendapatkan data di skenario pertama itu dengan membuat list data yang dibutuhkan. Jadi di sana akan kelihatan sebenarnya data-data yang terpublikasi, data-data formal dan data-data yang valid yang dibutuhkan pada saat kita melaksanakan kegiatan penyusunan tata ruang. Saat kita mengambil data tersebut berdasarkan list, jadi sebelum kita ke lapangan, kita harus cross check terlebih dahulu keberadaan data yang mungkin bisa kita jumpai ataupun kita bisa dapat tanpa kita ke lapangan atau tanpa kita menghubungi pembuat data ataupun yang menyediakan data melalui internet. Jadi sekarang sudah cukup mudah big data untuk data-data yang kita butuhkan, mulai dari tingkat kementerian, lembaga-lembaga, instansi, OPD di provinsi, kabupaten, kota, itu sudah bisa kita akses melalui internet. Itu yang bisa kita lakukan di awal-awal kita mengambil data. Baru setelah itu, tabulasi dari list yang ada, dari data-data yang ada, kita cross check lagi keberadaannya, apakah benar data-data tersebut benar seperti halnya yang kita butuhkan. Terus setelah kita yakin data-data tersebut memang ada yang belum kita ambil dan memang harus kita ambil langsung di lapangan, baru kita membuat perencanaan lebih baik untuk melaksanakan survei terkait dengan data tersebut. Masih pada poin pertama, jadi pada saat kita di lapangan, karena kita sudah terjadwal, teragenda dengan jelas, kita akan lebih mudah untuk mengambil datanya secara lebih baik dan teragenda secara jelas di lapangan. Teman-teman semua, day-to-day pengambilan data di lapangan bisa kita perkirakan. Ini akan mempermudah, juga akan memampatkan waktu yang ada, juga pendanaan yang dibutuhkan pada saat pengambilan data tidak terlalu besar. Poin pertama yang saya sampaikan terkait dengan pengambilan data tersebut, sampai di sana sebenarnya sudah bisa kita perkirakan seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa lengkap yang bisa kita dapatkan datanya. Kedua, aspek yang harus diperhatikan dalam pengambilan data, jika kita pada saat pengambilan data di lapangan menemui hal yang tidak diinginkan, dengan kata lain bahwa datanya tidak bisa kita dapatkan, kita tidak harus
dengan kondisinya. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan, karena yang harus kita ingat, data itu dalam kondisional yang terpublikasi sebenarnya hanya ada pada instansi-instansi pembuat data tersebut. Jadi jika data tersebut tidak ada di instansi, berupayalah untuk mungkin menghubungi pejabat-pejabat yang ada di daerah yang mungkin mempunyai dokumen ataupun data tersebut tanpa kita mengambilnya di instansi yang bersangkutan. Biasanya data tersebut menjadi laporan untuk pelaksanaan kegiatan dengan strata yang lebih tinggi. Jika kita tidak mendapatkan di kabupaten kota, kita bisa minta mungkin menghubungi OPD ataupun dinas terkait di provinsi ataupun sampai ke tahapan ataupun level kementerian. Teman, untuk data tidak harus kita mengambil pada pembuat data, tapi kita akan bisa menemuinya di tempat-tempat lain yang mungkin berkesesuaian dengan keberadaan data tersebut. Jika kita mengetahui secara keseluruhan aspek pengambilan data tersebut, akan efektif terkait dengan pentabulasian ataupun jadwal waktu dari agenda pelaksanaan kegiatan yang teman-teman lakukan. Semoga itu bermanfaat. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, ini berasal dari planner di Sulteng terkait dengan batasan sempadan jurang. Jadi isinya pertanyaannya, mohon maaf izin bertanya, saya PNS di Urusan Taru, bagaimana cara menetapkan batasan sempadan jurang yang bertampalan dengan sempadan lainnya, misalnya sempadan pantai. Teman semuanya, pada saat kita akan menetapkan batasan sempadan, satu yang harus dilakukan, cross check dengan penetapan batas sempadan yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR. Baik untuk sempadan yang mengkaitkan dengan sempadan jurang, juga sempadan pantai. Karena yang ditanyakan adalah sempadan jurang yang bertampalan dengan sempadan pantai. Di sana harus dilihat dulu sampai batas mana batasan dari sempadan pantainya. Itu kita melihat jangan sampai penetapan sempadan tersebut tidak berkesesuaian dengan kondisional yang ada di lokasi. Misalnya, pada saat kita menetapkan sempadan jurang yang bertampalan dengan sempadan pantai, yang perlu diperhatikan sebenarnya bukan sempadan pantainya, tapi sempadan jurangnya, karena itu bertampalan. Jika tidak bertampalan, sebaliknya. Jadi yang harus kita lakukan adalah melihat titik terbawah dari lereng jurang yang ada tersebut. Penghitungan dari ruang sempadan jurang itu juga disesuaikan dengan titik pertama dari kelerengan ataupun lereng dari jurang tersebut. Akan tapi ada dua opsi. Jika garis sempadan pantai melebihi titik dari lereng jurang tersebut, maka yang diambil adalah titik terjauh dari sempadan tersebut. Pada saat kita menetapkan sempadan jurang, yang diambil adalah titik pertama pada saat kita menetapkan sempadan ataupun lereng dari sebuah jurang mengarah keluar ataupun mengarah ke daratan. Jadi pada saat kita menemui sempadan jurang yang berada di sempadan pantai, jangan melihat sempadan pantainya dulu, tapi melihat sempadan jurangnya dulu. Baru setelah itu melihat sempadan pantainya. Jika sempadan pantai yang saya ulangi tadi berketetapan lebih dari titik lereng dari sempadan jurang, yang diambil titik pertama, titik awal untuk mengukur atau menetapkan sempadan jurang adalah titik terjauh dari sempadan pantai tersebut. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan teman dari Sulteng. Terima kasih. Teman-teman, yang ketiga ada pertanyaan dari planner dari Jabar. Pertanyaannya begini, saya merencanakan wilayah yang kondisinya subur tapi berdekatan dengan perkotaan. Suatu saat wilayah kota yang padat membutuhkan lahan pertanian subur di luar kota dimaksud. Mana yang harus didahulukan? Mohon pertimbangan teknisnya. Teman planner,
permasalahan ruang itu melihatnya memang harus inklusif. Jadi semua aspek yang mengkaitkan dengan apa yang kita tabulasi dan menjadikan hal yang berkaitan dengan pola ruangnya itu harus diidentifikasi secara jelas potensi dan masalah. Selain juga dilihat potensi dari keekologiannya, mengkaitkan dengan kondisional lingkungan dan sebagainya. Potensi dan masalah juga akan menjadi hal yang paling penting dalam mengurai apakah lokasi yang dimaksud berkesesuaian dengan apa yang dimaksud dari pertanyaan dari planner Jabar ini. Kalau kita umpamakan dalam conditional rural yang dimaksud, jadi ada banyak pertanian lahan pertanian yang subur, akan tetapi ini berbatasan langsung dengan wilayah kota yang berkembang dan berkembang pesat misalnya, harus dilihat secara keseluruhan dari rencana tata ruang sebelumnya secara keseluruhan dalam skala makro. Apakah fungsi-fungsi dari lahan atau kewilayahan yang ada sudah berkesesuaian dengan apa yang ada sekarang. Ada hal yang harus dipegang oleh teman-teman semua. Jangan pernah takut untuk memberikan pemahaman terhadap rencana tata ruang ataupun skenario rencana tata ruang tersebut. Jika dimungkinkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita punyai bahwa lokasi dari yang dimintakan untuk berubahnya sebuah kawasan pertanian yang subur tersebut menjadi lahan terbangun, harus disampaikan potensi dan permasalahannya dan konsekuensi logis jika itu dilakukan. Kita sudah memberikan sebuah pertimbangan kepada tim teknis PPK, BPTK. Itu yang menjadi keharusan dan kewajiban kita. Barulah kita bisa memberikan alternatif-alternatif lain. Jadi yang harus dipegang pertama adalah kesesuaian dari kondisi lingkungan yang ada di kawasan tersebut. Apakah bisa dialihfungsikan untuk dari lokasi yang subur, lahan pertanian yang subur menjadi kawasan terbangun. Jadi kesimpulannya kita harus tegas menyatakan bahwa jika lokasi tersebut tidak berkesesuaian untuk lahan terbangun, sebaiknya memang harus disampaikan persepsinya kepada tim teknis ataupun PPK dan PPT